Materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang teks pidato persuasif. Sebelum kita belajar bagaimana membuat teks pidato persuasif, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan dapat berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Nah, setelah tahu penjelasan dari pidato, kita masuk ke pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekarang sudah tahu kan pengertian dari pidato persuasif? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaannya. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan, yang terdiri dari salam pembuka, sapaan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Yang kedua, isi pidato, yang berisi pendapat, gagasan, alasan, ajakan atau imbauan, dan data pendukung. Yang ketiga, penutup pidato, berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ciri kebahasaannya adalah kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, bangsa kita memiliki semangat gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Kata tugas. Sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Contohnya, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Kosakata emotif. Kosakata yang berhubungan dengan emosi yang biasa membuat orang lain tersentuh. Contohnya, hal itu terjadi karena bangsa kita memiliki semangat gotong royong. Kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contohnya, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Sinonim, persamaan kata. Contohnya, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kata benda abstrak, kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui struktur dan ciri kebahasaannya, berikut langkah-langkah pembuatannya. Memilih dan menentukan topik yang akan ditulis,
menentukan tujuan pidato persuasif, mengumpulkan data untuk mendukung argumen, menyusun kerangka pidato, dan mengembangkan kerangka pidato agar menjadi pidato yang persuasif dan lengkap. Selanjutnya, kita akan belajar cara menyimpulkan pidato. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Dan yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif.